Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak tersayang? Semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat damai dan dikelilingi cinta dari orang-orang tercinta. Pernahkah bapak bangun di pagi hari, lalu menyadari bahwa tubuh bagian bawah terasa diam, tidak ada dorongan, tidak ada semangat, seperti tidak lagi terhubung dengan bagian diri yang dulu penuh kehidupan? Lalu hati kecil bapak berkata, mungkin ini karena usia, mungkin tubuh saya memang sudah melemah. Tapi izinkan saya, Dr. Aisyah Rahma, selama 15 tahun mendampingi para lansia di seluruh Indonesia, menyampaikan satu kabar penting, tubuh bapak tidak rusak, hanya tertidur, dan bisa dibangunkan kembali. Dalam video ini, saya akan tunjukkan 3 titik sederhana di tubuh pria yang bisa menyalakan kembali aliran darah rasa percaya diri dan semangat menjadi suami dan laki-laki yang utuh tanpa obat, tanpa alat, hanya dengan tangan bapak sendiri. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu sekalian, di ruang praktik saya sering mendengar kalimat yang hampir sama dari banyak pria seusia Bapak. Saya tidur cukup, makan teratur, tapi kenapa setiap pagi tubuh saya seperti kosong? Tidak ada rasa, tidak ada getaran, seperti hilang arah. Saya ingin katakan, satu hal, perasaan ini sangat manusiawi, dan Bapak tidak sendiri, bukan karena tubuh Bapak rusak, tapi karena sinyal dari tubuh Bapak mulai meredup, seperti radio yang tidak menangkap frekuensi. Tapi kabar baiknya, frekuensinya masih ada, hanya perlu diatur ulang. Dalam pengobatan modern dan juga warisan pengobatan timur, kami memahami bahwa tubuh pria memiliki titik-titik energi dan jalur aliran darah yang bisa dihidupkan kembali asalkan disentuh dengan kesadaran dan kelembutan. Bapak tidak butuh alat mahal, tidak perlu pil yang bikin cemas. Yang dibutuhkan hanya niat untuk hadir pada tubuh sendiri dan waktu 5 menit setiap pagi. Izinkan saya tunjukkan bagaimana cara memulainya perlahan tapi nyata. Titik pertama, di atas tulang kemaluan. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita mulai dari titik pertama. Titik ini letaknya sangat sederhana, tapi banyak pria tidak menyadari kekuatannya. Ia berada tepat di atas tulang kemaluan, di antara pusar dan bagian alat kelamin. Dalam pengobatan timur ini disebut sebagai pusat energi vital, tempat di mana kehidupan dan kepekaan pria bermula. Secara medis, titik ini bukan titik sembarangan. Di sana terdapat banyak saraf halus pembuluh darah kecil serta jaringan ikat yang semuanya terhubung langsung ke sistem ereksi dan hormon. Tapi, titik ini tidak akan aktif hanya dengan disentuh sembarangan. Ia hanya akan merespon jika disentuh dengan kesadaran dan penghormatan. Saya ingat satu pasien saya, Pak Surya, usia 66 tahun. Beliau pensiunan guru dari Bandung. Datang ke saya dengan wajah tenang tapi ada kegelisahan di matanya. Jujur dok, katanya, saya tidur cukup, makan dijaga, tiap sore jalan kaki. Tapi sudah beberapa bulan ini, pagi hari saya merasa kosong, tidak ada rasa apa-apa di bawah sana. Kalimat itu sangat dalam, dan saya tahu banyak dari Bapak juga pernah merasa seperti itu, tapi tidak pernah berani mengucapkannya. Saya katakan pada beliau, Pak Surya, tubuh Bapak tidak rusak, ia hanya berhenti menerima sapaan. Lalu saya ajarkan satu latihan sederhana. Setiap pagi saat bangun tidur, beliau diminta untuk meletakkan telapak tangan di atas tulang kemaluan. Tarik napas pelan lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Lalu berikan tekanan ringan selama 20 detik.
Bayangkan, Bapak sedang menyapa bagian tubuh yang sudah lama Bapak abaikan. Hari pertama, tidak ada rasa. Hari ketiga, mulai terasa hangat. Dan hari ketujuh, Pak Surya tersenyum. Beliau berkata, "Pagi ini saya merasa hidup kembali, bukan hanya fisik, tapi batin saya ikut menyala." Bapak-bapak sekalian, inilah kekuatan dari menyentuh tubuh sendiri, bukan dengan paksaan, tapi dengan hormat. Titik ini akan merespon ketika tubuh merasa didengar, bukan dipaksa. Dan dari situlah proses penyembuhan dimulai. Titik kedua, perineum, katup aliran yang terlupakan. Sekarang, mari kita masuk ke titik kedua. Titik yang hampir tidak pernah dibicarakan, bahkan oleh para dokter di ruang praktik sekalipun. Titik ini bernama perineum, letaknya di antara anus dan skrotum, sebuah area kecil yang sering terlupakan, tapi memiliki peran luar biasa dalam sistem vital pria. Dalam pengobatan timur, titik ini dikenal sebagai CV1. Sementara dalam ilmu kedokteran barat tidak ada nama khusus, tapi penelitian modern telah menunjukkan bahwa perineum adalah katup alami dalam aliran darah menuju alat kelamin. Jika katup ini kaku, tertutup, atau tegang, maka sirkulasi darah menjadi terganggu. Tapi, jika dilembutkan, dibuka dengan napas dan kesadaran, maka tubuh akan mulai merespon kembali. Saya ingin berbagi kisah salah satu pasien saya, Pak Thomas, usia 71 tahun. Beliau pensiunan marinir, seorang lelaki yang gagah, disiplin, dan pendiam. Tapi, suatu hari beliau datang dengan suara lirih. "Dok, saya sudah lupa rasanya hidup di bawah sana." Seperti lampu padam. Kalimat itu membuat saya terdiam. Seorang pria kuat merasa kehilangan hubungan dengan tubuhnya sendiri. Tapi, saya tidak memberikan obat, tidak juga alat atau terapi mahal. Saya hanya menyarankan satu hal kecil. Setiap pagi, Pak Thomas diminta untuk duduk di atas handuk kecil yang digulung. Handuk itu diletakkan tepat di bawah titik perineum. Tidak ditekan, tidak dipaksa, hanya duduk dan bernapas perlahan selama 3 menit. Hari pertama terasa aneh. Hari ketiga mulai nyaman, dan pada hari kelima, beliau mengirim pesan singkat, "Dok, saya merasa hangat," seperti ada arus pelan yang mulai menyala lagi di tubuh saya. Bapak-bapak, itulah keajaiban dari perineum. Ia bukan sekadar otot atau jaringan. Ia adalah gerbang aliran tempat tubuh menerima sinyal kehidupan dari pusat bawah. Ketika perineum dilembutkan, saraf aktif kembali, darah mulai mengalir dan tubuh merespon dengan cara yang sangat alami, tanpa tekanan, tanpa rasa malu. Pak Thomas berkata di akhir sesi, "Saya tidak hanya merasa hangat, tapi merasa saya masih ada." Dan bagi seorang pria itu lebih dari cukup. Titik ketiga, jalur energi di paha dalam 400 kata. Titik ketiga yang ingin saya ajak Bapak kenali berada di tempat yang selama ini mungkin dianggap biasa, yaitu paha bagian dalam bagian tubuh yang sering kita anggap hanya sebagai penyangga ketika duduk atau berjalan. Tapi di balik keheningannya di sana, terdapat jalur vital yang sangat penting bagi kejantanan pria. Secara anatomi, di paha bagian dalam terdapat arteri femoralis dan saraf-saraf utama yang mengalirkan darah dan sinyal ke area genital. Jika jalur ini tersumbat atau tegang, maka aliran menjadi lemah dan tubuh bagian bawah pun tidak menerima cukup bahan bakar. Akibatnya, bukan hanya ereksi menjadi sulit, tapi rasa percaya diri juga perlahan memudar. Saya ingin Bapak mendengar kisah Pak Erwan, usia 68 tahun, mantan sopir truk lintas pulau. Beliau datang ke klinik dengan langkah berat dan berkata, "Saya kira paha cuma buat duduk, Dok." Tapi ternyata di sanalah awal perubahan saya.
Saya ajarkan latihan yang sangat sederhana. Setiap pagi setelah selesai dengan titik pertama dan kedua, Pak Erwan diminta berbaring dengan tenang. Lalu dengan ujung jari usap perlahan dari pangkal paha dalam ke arah bawah. Jika Bapak menemukan titik yang terasa nyeri kaku atau seperti tersumbat, berhenti sejenak, tarik napas dalam tekan lembut dan tahan sekitar 10 detik. Hari pertama terasa aneh. Hari kedua mulai muncul titik nyeri yang tidak disadari sebelumnya. Hari ke-6 beliau berkata, "Dok, saya merasa hangat mengalir dari dalam. Seperti tubuh saya mulai mendengar lagi." Secara medis itu masuk akal. Pelemasan di paha dalam membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan respons saraf, dan membuka jalur yang selama ini tertutup. Yang mengejutkan efeknya tidak hanya pada vitalitas, tapi juga pada kualitas tidur, kekuatan kaki, dan semangat di pagi hari. Pak Erwan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak hanya merasa lebih hidup, Dok, tapi saya merasa lebih laki-laki. Dan saya percaya banyak dari Bapak juga bisa merasakan hal yang sama, karena tubuh kita tidak mencari kesempurnaan. Ia hanya rindu untuk diperhatikan kembali." 3 titik tadi adalah seperti kunci, tapi kunci tidak berguna jika pintunya berkarat, dan pintu itu adalah kebiasaan harian Bapak sendiri. Banyak pria berpikir hasil hanya datang dari gerakan besar, padahal tubuh kita merespon langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Inilah 4 kebiasaan sederhana yang saya sarankan dilakukan setiap hari. 1. Napas. Dalam dari hidung ke perut. Banyak pria lansia bernapas pendek cepat dan hanya di dada. Itu membuat tubuh tegang, pembuluh darah menyempit, dan sinyal ke bawah jadi terhambat. Ubah cara napas Anda. Tarik napas dalam dari hidung, arahkan ke perut, tahan 2 detik, lalu hembuskan pelan dari mulut. Lakukan ini 5 menit setiap pagi, terutama saat menyentuh 3 titik tadi. Efeknya nyata, tekanan turun, pikiran lebih tenang, dan aliran darah menjadi lancar kembali. 2. Segelas air hangat. Setelah bangun, setelah tidur malam, darah kita menjadi lebih kental. Itu sebabnya banyak pria merasa berat di pagi hari. 1 gelas air hangat setelah bangun membantu mengencerkan darah dan membuka sirkulasi ke seluruh tubuh, terutama ke bagian bawah. Pak Surya berkata, "Awalnya saya ragu, tapi sekarang saya tidak pernah lupa minum air hangat pagi hari." Ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar. 3. Kurangi gula. Di malam hari gula adalah pencuri diam-diam. Ia merusak dinding pembuluh darah dari dalam, terutama jika dikonsumsi sebelum tidur. Mulailah dari langkah kecil, hindari 1 camilan manis di malam hari. Lihat bagaimana tubuh Anda mulai berubah, tidur lebih dalam, bangun lebih ringan, dan rasa kosong perlahan memudar. 4. Jalan kaki 10 menit. Setelah makan malam, tidak perlu jogging atau lari cepat. Cukup jalan santai selama 10 menit setelah makan malam. Ini membantu sistem pompa vena bekerja optimal, mengalirkan darah kembali ke jantung, dan mendorong oksigen sampai ke bagian bawah tubuh. Pak Erwan berkata, "Sejak saya rutin jalan malam, tidur saya lebih nyenyak, dan pagi hari saya merasa lebih percaya diri." Bapak tidak perlu perubahan besar, cukup 1 langkah kecil setiap hari, karena rasa hidup bukan muncul dari keajaiban, tapi dari cinta dan perhatian yang kita berikan pada tubuh sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, seluruh teknik, titik, dan kebiasaan yang tadi saya sampaikan akan lebih terasa nyata saat kita mendengar kisah dari mereka yang sudah melakukannya. Saya teringat Pak Harun, 74 tahun,
pensiunan petugas pos dari Yogyakarta. Beliau menemukan video ini pada malam hari saat tubuhnya terasa asing dan harapan mulai redup. Dengan suara pelan beliau berkata, "Dok, saya tidak cari mukjizat, saya hanya ingin bangun dan merasa saya masih berarti." Kalimat itu menyentuh hati saya, karena ini bukan hanya soal fisik, ini tentang harga diri seorang pria, tentang rasa memiliki atas tubuh sendiri yang perlahan ingin diajak pulang. Pak Harun tidak terburu-buru. Beliau mengikuti langkah demi langkah, 3 titik napas, pelan tangan yang sabar. Minggu pertama mulai hangat. Minggu kedua terasa denyut. Minggu ketiga, tubuhnya menjawab. Lalu ada Pak Leonard, 99 tahun, mantan guru agama. "Saya tidak kejar seks, Dok. Saya hanya ingin tahu kalau tubuh saya masih bisa merespon." Dan ternyata bukan hanya ereksi pagi yang kembali, tapi juga senyum yang lebih tenang, langkah yang lebih ringan, dan hati yang lebih damai. Karena saat seorang pria kembali terhubung dengan tubuhnya, semuanya ikut berubah. Bapak-bapak tercinta, sekarang Bapak sudah tahu tubuh Anda tidak rusak, hanya tertidur. 3 titik yang sederhana dan 4 kebiasaan kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Tapi semua ini bukan soal tahu ini, soal memilih. Besok pagi, apakah Bapak bersedia hadir untuk tubuh sendiri? 1 napas, 1 sentuhan, 1 gelas air hangat. Tidak harus sempurna, tidak harus cepat, cukup hadir, cukup konsisten. Jika Bapak merasa siap, silakan tulis di kolom komentar, "Saya siap." Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Insya Allah saya akan kirimkan panduan lengkapnya untuk membantu Bapak memulai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga tubuh Bapak kembali kuat, hati Bapak kembali tenang, dan pagi-pagi Bapak kembali bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.